Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian, edisi Kamis hari ini. Bersama saya Guru Injil Mori, saya akan membacakan dari Matius 21 ayat 9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Nah, saudara, hari ini temanya adalah Hosana, saudara. Nah, saudara, di momen-momen Paskah ini, saya mengajak kita merenungkan satu kata, yaitu Hosana. Nah, saudara, pada Minggu Palem, ketika Yesus masuk Yerusalem, orang-orang banyak itu menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada yang memotong ranting-ranting pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang itu berjalan di depan Yesus, mengikutinya dari belakang juga berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, saudara, ini adalah seruan orang-orang Israel ketika Yesus datang di Yerusalem. Yesus waktu itu mengendarai keledai, saudara. Dia disambut bak raja, saudara. Nah, saudara, perayaan tersebut adalah perayaan Hari Raya Pondok Daun atau Kemah Suci. Ini rutin dilakukan oleh orang Israel setiap musim gugur. Acara tersebut adalah perayaan musim panen dan biasanya orang-orang mengambil ranting palem untuk melambai-lambai dan mengarak-arak pembukaannya. Kemudian mereka menggunakan ranting tersebut untuk membangun pondok-pondok darurat untuk ditinggali sepanjang pekan itu di depan rumah mereka. Nah, peristiwa Yesus datang itu penuh kemeriahan karena terjadi di pas acara ini, saudara. Nah, orang-orang berkumpul menyambutnya dan sifatnya spontan, saudara, mempraktekkan apa yang mereka lakukan biasanya di hari raya panen. Namun, apa artinya Hosana itu? Apa artinya yang mereka serukan itu? Nah, Hosana artinya dalam bahasa Ibrani itu adalah Hosiana, yang berarti tolonglah sekarang, selamatkanlah kami. Oh, aneh ya, saudara, bukan puji-pujian ya. Nah, istilah ini dipakai untuk permohonan dibebaskan. Dalam Mazmur 12, pemazmur memakainya dalam suatu masa yang sangat buruk. Dia berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang setia di antara anak-anak manusia. Kemudian di Yesaya 59 ayat 1, Yesaya berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ia menggunakan kata itu, Hosiana. Nah, di bagian yang lain juga, seorang wanita diizinkan menemui Raja Daud dan ia mulai berkata, tolonglah ya Tuanku Raja. Dengan kata yang sama, Hosiana. Nah, saudara, namun di bagian ini yang kita baca ini, seruan orang-orang Israel itu kepada Yesus, sepertinya pujian, saudara. Bukan minta tolong. Nah, ucapan itu disampaikan kepada anak Daud dan bergema sampai tempat yang maha tinggi. Terdengar, terpujilah engkau, atau dalam istilah Ibrani, haleluya. Nah, saudara, kalau kita renungkan, ini masuk akal, saudara. Saat kita memerlukan pertolongan, kita akan berseru kepada orang yang lebih besar, orang yang lebih kuat, lebih cerdas, lebih berkuasa menyelamatkan kita dari kesulitan. Jadi, saudara, ada seorang ahli Alkitab namanya John Piper. Dia meneliti pergeseran kata ini, saudara. Jadi, frasa Hosiana maknanya telah berubah dari tahun ke tahun. Dan dia melihat hal itu ada pergeseran, saudara, dari minta tolong menjadi pujian, dijawab dengan pujian kepada yang memberikan pertolongan, saudara. Nah, saudara, bayangkan, saudara, Anda hidup di Indonesia tahun 40-an, saudara, ketika Indonesia merdeka, namun dikepung lagi oleh Belanda. Kemudian ketika dikepung oleh Belanda, saudara, tentara Indonesia itu menolong, merebut kembali kota Anda. Dan mereka melakukan arak-arakan kemenangan, saudara. Nah, saudara, apa yang menjadi respon rakyat pada saat itu ketika mereka lepas dari penjajahan kembali Belanda itu? Ketika tentara Indonesia merebut kembali kota itu dan memenangkan peperangan, saudara. Dan mungkin orang-orang itu akan berkata, selamat datang, pemenang, selamatkanlah kami. Terima kasih, kalian hebat, hidup tentara Indonesia. Gitu. Nah, itulah artinya Hosiana, saudara. Ketika kita bersorak-sorai kepada
yang telah menolong kita, yang telah menyelamatkan kita. Kita berseru, selamatkanlah kami. Dan terima kasih, puji-pujian kepada orang yang telah menolong kita. Jadi surah ini adalah lebih dari sebuah pendalaman kata. Jadi paduan kata dalam bahasa Ibrani dan Yunani mengungkapkan realitas yang kita hadapi. Arti aslinya dalam bahasa Ibrani mengungkapkan kebutuhan kita yang sangat besar. Beberapa pakar Alkitab mengatakan Hosiana mengandung urgensi. Aku hancur dan putus asa. Tolong selamatkanlah aku. Sekarang juga aku butuh pertolongan. Dan arti kata Hosana dalam bahasa Yunani mengungkapkan sebuah kelegaan bahwa pertolongan telah tiba. Yesus telah menyelamatkan kita dari kehancuran. Yesus menjanjikan hidup yang baru dan arah yang baru. Hosana adalah luapan kegembiraan, sebuah sukacita besar karena kita menerima kabar gembira bahwa Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara, biarlah seruan Hosana ini juga kita serukan dalam pergumulan kita di masa-masa sulit ini. Nah, saudara, kita tahu dunia sedang tidak baik-baik saja. Negara kita juga sedang berjuang dengan kondisi ketidakpastian ini. Dan mungkin Anda sendiri saat ini sedang membutuhkan pertolongan. Saudara, biarlah seruan Hosana boleh keluar dari mulut kita. Kita serukan pertolongan. Kita serukan permohonan, minta tolong, saudara. Kita berseru-seru pada Tuhan. Namun, Hosana juga punya pengertian. Kita memuji Tuhan yang akan campur tangan dalam pergumulan kita dan kesulitan kita. Biarlah kita boleh berseru kepadanya dalam kehancuran kita, dalam kebutuhan kita akan pertolongan. Kita berseru kepadanya dengan penuh sukacita. Karena dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia datang menyelamatkan kita. Dulu, saudara, dia telah bekerja mengerjakan itu di bangsa Israel. Dan secara sempurna dia kerjakan dalam pengorbanan Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan sampai sekarang ia terus bekerja untuk menolong kita dan menyelamatkan kita. Biarlah Tuhan boleh menguatkan kita. Bagi kita yang sedang bergumul, kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Biarlah kita boleh berseru kepada Tuhan. Hosana bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagiku. Engkau telah menolongku dan menyelamatkanku. Engkau akan memimpinku menghadapi pergumulan sekarang ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal bagi kami, menderita dan mati di kayu salib, mengalahkan maut, menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Biarlah kami terus boleh percaya kepadamu, dan kami berseru Hosana. Engkau yang datang menyelamatkan kami, Engkau sanggup menolong kami, Tuhan, menghadapi pergumulan-pergumulan kami dan tantangan kehidupan yang kami alami sekarang ini. Kami percaya dan kami mohonkan doa ini dalam nama Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.